Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore hari ini kita akan berbincang santai dengan Mas Ahmad ya, Mas Ahmad. Ya sebelumnya kita sapa dulu. Gimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah sehat Mas Eri. Ya. Suasananya sejuk di sini. Ya, ya. Alhamdulillah. Mas Eri gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat, Mas. Apa kesibukan sekarang Mas Ahmad? Ya, saya sehari-hari bekerja di Jawa Pos sebagai editor bahasa, kemudian ya membantu di media Muhammadiyah Surabaya, di Klikmu, bantu berita gitu. Ya begitu. Tapi rutinitas lancar semua ya rutinitasnya di tengah Alhamdulillah pandemi ini, Mas, lancar. Ya sesekali nulis kalau ada waktu yang luang gitu. Baik, itu tadi Mas Ahmad. Ternyata beliau juga banyak aktivitas ya meskipun di tengah pandemi ya. Beliau ini saya perkenalkan dulu biar teman-teman lebih akrab ya dengan teman ngobrol kita pada sore hari ini. Mas Ahmad ini adalah editor bahasa di Jawa Pos ya. Nah, juga aktif menulis di banyak media dan juga menggarap beberapa media online khususnya ya. Oke, yang akan kita bahas sore hari ini ada hubungannya dengan kenapa Mas Ahmad ini yang kita undang ya teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas karya Mas Ahmad Santoso ini. Nah, di depan kita ini ada teman-teman bisa lihat ini. Kita akan membahas buku beliau ini. Iya. Ya, ini buku kedua ya Mas ya? Iya, buku kedua, buku solo kedua Mas Eri. Buku kedua ya. Kalau yang pertama apa Mas yang kemarin judulnya? Yang kemarin pertama itu lebih dekat ke melihat Indonesia. Lebih dekat kumpulan ke tulisan Indonesia. juga. Okay. Ini lebih spesifik ke kumpulan tulisan bahasa. Iya. Oke. Ternyata ini karya yang kedua ya. Karya Mas Ahmad yang kedua ini judulnya ini menarik teman-teman, Dikuasai Kata-Kata. Iya. Kira-kira apa ini Mas Ahmad dari apa judul ini kenapa kok dikuasai kata-kata ini maksudnya apa ini kok bikin penasaran ini? Ada filosofinya Mas Eri ini di sini kenapa kita atau kenapa saya menggunakan bahasa dikuasai kata-kata karena sekarang ini banyak orang khususnya para politikus itu yang memproduksi kata-kata kemudian disampaikan kepada orang sehingga orang yang menerima itu seperti dikuasai oleh kata-kata itu. Nah, makanya di sini kemudian di sini ada gambar orang, kemudian di sini ada beberapa kata-kata yang sekiranya maksudnya adalah orang itu seperti terkungkung oleh kata-kata, seperti ya secara tidak sadar telah dihegemoni oleh kata-kata. Khususnya di bidang politik. Nah itu secara singkat itu kenapa saya memberi judul dikuasai kata-kata. Iya. Ini menarik ya Mas ya, karena belakangan ini kan banyak juga politisi kita yang menggunakan ini ya bahasa-bahasa yang begitu familiar dengan masyarakat. Ya, terutama pada saat momentum politik, misalnya pemilu, ya kan. Kita tahu misalnya ada sebutan apa Pak D. Itu masuk di sini Mas. Ada. Saya di situ ada satu judul yang membahas itu, membahas soal bagaimana itu agar politikus itu tidak berjarak dengan konstituennya gitu. Ya ininya seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi bagi politisi kan bahasa-bahasa begitu memang penting itu. Iya, penting Mas Eri. Karena memang itu agar mereka merasa dekat. Sapaan-sapaan sekarang ini kan lebih ke sapaan keluarga ya, kerabat. Kita tahu dulu ada namanya sapaan Bung untuk Bung Karno, Bung Hatta. Kemudian sekarang sudah amat jarang, bahkan bisa dikatakan hilang sama sekali sapaan itu. Kemudian ya bergeser di dunia politik kita kenal sebutan Pak D. Ya kita ambil contoh Pak Dekarwo ya, mantan gubernur Jawa Timur. Jadi Pak D ini kan dalam lingkup keluarga ya kita anggap itu kerabat kan ya,
apa namanya masnya Iya. bapak kita atau ibu kita itu Pak D. Kemudian ada lagi sapaan Gus. Nah, Gus ya? ini Iya. biasanya dari kalangan santri. Iya, Kalau dulu iya, kita iya, mengenal Gus Dur ya, kita mengenal Gus Dur. Sekarang ini ada salah satunya adalah Gus Ipul, Iya, Saifullah Gus Yusuf, Ipul. Iya, iya, betul. mantan Wagub yang sekarang menjabat sebagai bupati ya, bupati atau wali kota Pasuruan sekarang ya. Nah, kemudian ada lagi sapaan Mbak. Kalau dulu kita mengenal Mbak Mega, ya, Iya. dia biasa dipanggil Mbak Mega. Iya, iya. Kemudian Kang ya, Kang Ya, juga Kang, ada, ya, betul. Kang Emi. Ada Abah juga ada ya? Abah. Iya. Abah di Terus sini ada- dulu ada Abah apa ex wali kota ya, wali Iya, kota iya. Abah Anton ya. Iya. Ya itu caranya Ada untuk Cak, ada yang- Cak juga. iya. Ada Cak itu- Sam. Sam juga. Cak itu sekarang yang masih melekat itu Cak Imin. Nah, Cak Imin ya, masih ya, ya. Muhaimin Iskandar, Oke, Cak Imin. oke. Gitu. Ya memang itu cara mereka untuk mendekatkan diri pada rakyat. Tapi- Kayaknya begitu. Tapi Bahasa begini Mas, politik. tadi kalau menyinggung ke ini ya, kalau dulu itu misalnya politisi kita itu akrab dipanggil Bung misalnya. Dulu kan panggilan Bung ini bermaksud sebagai ini sebenarnya punya konotasi kesamaan, kesejajaran, kemudian apa bicara soal egaliter Iya, misalnya iya, dan seterusnya. Tapi kalau sekarang kan berarti ada mengalami distorsi dong. Iya, Hanya iya. sekedar pendekatan ke masyarakat aja. Apa gimana? Iya, ya bisa jadi seperti itu. Tapi dalam konteks bahasa politik itu ya memang mereka berlomba-lomba membuat apa ya bahasa yang sekiranya ya ini karena dalam konteks politik ya. Berarti mereka kan menggunakan sapaan yang mudah diingat, Oke. yang seolah-olah dia mengakrabkan diri dengan masyarakat. Terserah nanti implementasinya bagaimana, saya nggak tahu, tapi yang jelas itulah cara mereka agar melekat, Iya. agar melekat di masyarakat. Iya. Ya bisa jadi itu mengalami Iya. sebuah distorsi, tapi ya itu kita memang tidak bisa dimungkiri ya, pada kenyataannya memang demikian sekarang. Iya. Mereka menggunakan itu sebagai cara untuk Iya, iya. ya menggait massa, namanya juga politikus kan ya, apa tujuannya, salah satunya ya agar dia menggait massa, meraih kemenangan kan seperti Iya, itu lah iya. politik praktisnya Untuk meraup suara ya, untuk sebanyak-banyaknya meraup ya. suara itu. Pendekatan untuk masyarakat ya perlu itu ya. Oke. Iya. Ini kan kita bicara soal ini tadi, bagaimana politisi itu membangun relasi kedekatan dengan masyarakat. Nah, tapi kalau misalnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah itu ada nggak kasus-kasus begitu, ada nggak? Kalau misalnya kita kaitkan dengan apa dikuasai kata-kata ini Kalau di kalangan masyarakat sendiri misalnya ya warga-warga biasa dan seterusnya. kalau warga biasa saya kurang tahu ya Mas ya, Iya. tapi ini saya di situ kan ada 3 bab ya. Iya, ada tiga bab. bab. Oke. Di situ ada bahasa dan politik, Iya, bahasa iya. dan masyarakat, dan Iya. bahasa dan gender. Iya, Nah. dan gender. Oke. Memang kalau saya fokuskan ke bahasa dan politik itu adalah bagaimana khususnya politikus itu mendayagunakan beberapa ya politik bahasa gitu, bahasa politik lah ya, seperti ya selain sapaan kekerabatan Iya, tadi, iya. di situ saya membahas soal eufemisme ya. Iya, Eufemisme eufemisme. itu bagaimana bahasa yang seharusnya lugas itu kemudian agak disamarkan. Disamarkan, Ya. ya. Contoh lah kalau di Orde Baru dulu kita mengenal istilah apa namanya Apa? penyesuaian harga misalnya. Iya, penyesuaian harga. Itu kan Iya, sebetulnya iya, kan iya. harga naik gitu aja Iya. kan Soeharto dulu seperti itu contoh. Kemudian kalau baru-baru yang beberapa waktu lalu yang ramai itu ketika Jokowi itu presiden kita ya membahas soal atau mengemukakan antara pulang kampung dan mudik. Iya, Itu iya. sebetulnya kan ada agenda politik juga di sana. Ya antara bagaimana memaknai kalau mudik itu momen lebaran, misalnya kalau pulang kampung nggak harus lebaran, itu di dalam pandangan bahasa politik itu ya agar Jokowi merasa ini agar saya tidak disalahkan gitu loh. Tidak disalahkan atas pulangnya orang-orang yang dari kota waktu itu Jakarta kemudian
pulang ke Tapi kampung. biasanya itu. ini Mas, apa pernyataan-pernyataan begitu kan biasanya berangkat dari satu ini ya, latar belakang ya, setting sosial ya. Contoh kemarin misalnya Pak Jokowi ya bilang begitu kan karena kondisi ini ya, pandemi. Ya, kondisi pandemi. Ya mungkin untuk ini juga ya, apa namanya, menjaga biar masyarakat tidak. Betul. Ya mungkin begitu ya. Ya salah satunya tujuan politisasi bahasa kan seperti itu, menjaga agar ya masyarakat ini tidak gaduh. Ya kayak itu kayak harganya disesuaikan misalnya. Seperti yang baru-baru ini harga tes itu, berita-berita itu Menteri Kesehatan kalau nggak salah itu bilang harga disesuaikan kan, padahal sebenarnya ya naik aja, cuman ya itu memang salah satu cara agar yang meredam. Itu ya sudah menjadi satu bahasan dalam bahasa politik, memang menjadi satu kajian begitu. Itu kalau soal bahasan politik sih itu yang ada beberapa fokusnya. Itu eufemisme tadi Mas, pembiasan ini ya, makna ya. Pembiasan makna dari makna yang sebenarnya itu. Iya, ada lagi Mas metafora. Metafora itu konkretnya yang terjadi gesekan dulu sebelum Prabowo lompat pagar ke koalisi pemerintahan. Itu dulu kan kita kenal dengan istilah cebong dan kampret. Itu adalah sebuah metafora. Metafora itu dalam bahasa siapa ya namanya di situ, Bird ya kalau tidak salah, itu tujuannya adalah kita mencari memosisikan mereka sebagai musuh gitu, sebagai lawan. Nah makanya kemudian misalnya saya kampret misalnya. Jadi saya kampret itu karena mereka membahasakan saya seperti itu. Nah, saya membahasakan mereka cebong. Nah, sama-sama hal yang ya negatif di mata di mata masyarakat tuh hal yang negatif. Kemudian berubah lagi menjadi togok dan kadrun gitu. Togok dan kadrun. Nah, itu kan itu metafora. Itu salah satu metafora konkret yang ada di dunia bahasa politik seperti itu, Mas. Tuh metafora. Tapi ternyata ini ya politik ini banyak sekali menggunakan ini ya, pendekatan-pendekatan apa namanya ya, psikologi itu kan. Secara psikologis juga kita jadi ini ya, terpengaruh begitu. Betul. Jadi ada semacam apa ya, klaster ya, kategorisasi lah ya, kategori oh ini kelompok ini, terus kelompok ini, pengkategorian, labeling gitu ya. Iya, labeling betul. Ya itu salah satunya itu. Termasuk kasus kadrun, kampret itu. Iya, itu adalah sampai sekarang ternyata ya. Sampai sekarang masyarakat padahal yang di atas sudah ternyata pengaruhnya itu luar biasa. Pengaruhnya luar biasa ya. Meskipun hari ini Prabowo Jokowi sudah satu ini ya. Sudah satu. Ya, eksesnya yang di masyarakat masih sangat terasa bahkan hingga hari ini. Berarti kita bener ini ya, sesuai lah ya judulnya ya. Dikuasai kata-kata. Jadi ternyata kita nggak sadar kita mengikuti atau menjadi bagian ya secara tidak langsung dari kelompok-kelompok yang itu sebenarnya jadi bahasa-bahasa cakapan sih sebenarnya, cakapan sehari-hari. Kita kemudian jadi terkotak-kotak ya kan. Padahal kita awalnya masih ini kan sering ngopi ya, tapi karena labeling tadi itu kemudian kita jadi merasa punya pandangan yang berbeda, kemudian lingkungan sendiri dan seterusnya. Nah itu teman-teman ya, tadi ada eufemisme, kemudian ada metafora. Saya kira banyak lagi yang lainnya dalam teori bahasa juga banyak lagi yang lain saya kira yang berkaitan dengan itu ya Mas. Iya. Oke. Kalau di ini Mas, ini kan ada bahasa dan masyarakat. Iya. Bahasa dan masyarakat ini, Mas Ahmad ini membahas apa di sini kira-kira? Ada satu artikel di situ yang saya ambil di situ kaitannya antara masyarakat dan bahasa militer. Nah, di situ ada bahasa militer. Nah, kita hari ini sudah mengalami yang namanya militerisasi ya di masyarakat. Itu militerisasi tidak hanya terjadi dalam aktivitas ya seperti kita upacara gerak jalan itu kan sebenarnya kan proses-proses militer. Tapi dalam berbahasa juga demikian. Misalnya
Sekarang siap, itu kan sebetulnya kan bahasa militer dulu, bahasa militer 86 misalnya. Saya sering pakai ini, siap. Saya juga kadang-kadang posisi di mana? Iya, siap. itu memang makanya sudah menjadi militerisasi masa, sudah menjadi ya sudah bermasyarakat. Tidak berarti negatif sebetulnya. Cuman ya itu memang bahasa-bahasa militer yang sudah menghegemoni masyarakat seperti siap 86. Nah, kalau bahasa biasa kan kayak gitu. Ya kayak gitu kan bahasa sipil lah. Ini bahasa-bahasa militer siap laksanakan kayak gitu, itu bahasa-bahasa militer yang ya sekarang di masyarakat sipil sudah wajar digunakan gitu. Itu sih salah satu bahasanya. Nah, hari ini saya kira itu sangat sangat sering digunakan ya, terutama generasi milenial ya. Siap. Iya kan? 86. Nah, 86. Nah, terutama itu bahasa-bahasa komunikasi di WhatsApp misalnya. Iya, kan? Gitu. Itu sering sekali. Termasuk saya itu masih menggunakan. Saya baru sadar ini. Saya sendiri juga masih menggunakan. Ternyata itu bahasa ini ya, apa tadinya? Ya itu kan bahasa militerisasi lah. Iya, militerisasi. Militerisasi ya dalam. Tinggal kita bagaimana agar kita berkomunikasi sipil kita bisa masuk ke militer, nanti kita semacam balas dendam gitu. Oke. Ternyata itu salah satunya. Saya kira banyak ya contoh-contoh itu ya dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali ya. 86 ya siap ya macam-macam ya. Cara tidak sadar ya memang betul itu bahasa militer ya. Bahasa militer ya. Ada banyak di situ saya contohkan, saya ambil contoh ya yang ada di grup WhatsApp yang saya ikuti itu ya 86 siap meluncur kayak gitu. Itu biasanya ya bahasa-bahasa stiker-stikernya biasanya. Iya, stiker-stiker juga. stiker-stiker gitu. Makanya kan itu saya pikir militerisasi tidak hanya berupa aktivitas seperti kita 17-an ya kita pakai tentara sama baju militer itu kan dulu memang seperti, tapi kan ya harusnya ada ya tidak sangat saklek seperti itu ya, kita bisa menggunakan pakaian apalah yang lain misalnya seperti itu ya, itu sudah sebuah konstruksi yang terjadi di masyarakat seperti itu, bukan bermaksud untuk mendelegitimasi militer sama sipil, tapi memang itu yang terjadi hari ini seperti itu tuh. Oke, Mas Ahmad, ini kita makin menarik ini ngobrol-ngobrol ini. Iya. Ya, di sore hari ini kita ada satu bahasan lagi nih saya kira. Ini juga penting ya. Saya kira ini bahasa dan gender. Oke, bahasa dan gender. Ini saya kemarin sempat lihat ini Mas Ahmad diundang salah satu pegiat ya kajian perempuan ya, bahas soal bahasa dan gender ini. Gender ya. Kira-kira ini apa Mas ya, hubungannya itu apa, dan yang paling penting di situ apa sebenarnya yang harus kita harus kita hindari dalam kaitan penggunaan bahasa dalam kaitannya dengan gender itu? Ya itu kemarin itu sempat ramai beberapa waktu yang lalu, itu ada satu aktivis satu aktivis perempuan yang kemudian membuka bahwa kamus ya ini saya bahas di situ, kamus itu sangat ya istilahnya bias gender gitu ya, bias gender dalam artian kalau perempuan ini ya sangat buruk lah kalau bahasanya dulu, setelah kemudian mengalami revisi ya sekarang ya. Dulu saya soalnya menulis itu sekitar tahun 2019 mungkin ya, atau 2019. Nah itu saya bahas di situ, kemudian ya ternyata ada bahasa-bahasa yang itu memang ya tidak pantas lah. Ya wajar saja kalau para pegiat gender, aktivis gender feminisme itu merasa itu sangat merugikan mereka gitu. Bahkan bukan hanya mereka, sebenarnya semua masyarakat. Nah, kemudian itulah seperti contohnya ya ada perempuan yang jelek-jelek gitulah. Yang sempat ramai kemarin di KBBI juga itu yang mereka menganggap bahwa tidak proporsional gitu. Padahal kan soal itu kan bisa terjadi kepada semua gender, laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi mereka menganggap itu, dan di forum itu
mereka sangat kaget itu ternyata Iya. ternyata kamus itu kok seperti ini gitu. Iya. Kalau nggak salah perempuan tadi itu ya. yang sangat kaget itu wartawan senior Kompas Mbak Helena nggak salah. Saya kaget Mas Ahmad waktu itu. Kok seperti ini ternyata KBBI ya. Akhirnya ya KBBI pihak Badan Bahasa melakukan sebuah klarifikasi. Kemudian baru merevisinya. Merevisi beberapa hal yang dirasa perlu direvisi Iya. gitu. Dari arti kata ini tadi. Dulu arti pelacur di situ sebelum direvisi itu adalah perempuan yang suka melacur. Sangat spesifik pada perempuan. Iya. Tapi ini kan harusnya kan umum kalau pelacur kan harusnya ya semua orang yang berbuat lacur ya berbuat seperti itu. Tidak kemudian spesifik ke perempuan gitu. Ada lagi Mas yang menarik itu soal labelisasi ya laki-laki perempuan ya. Karena memang kayaknya menjadi objek yang seksis gitu ya perempuan itu. Ada di kamus itu misalnya cerewet, kemudian ceriwis kayak gitu itu contoh-contohnya itu hampir pasti itu mengarah ke perempuan misalnya. Contohnya ibu mertua cerewet, nyinyir dan sebagainya itu contohnya masih menggunakan perempuan. Nah, saya bukan bermaksud apa-apa tapi saya melihat masalah secara proporsional aja harusnya kan lebih umum lah, tidak merugikan, apalagi kamus kan menjadi ilmu itu kan juga mengandung ilmu yang akan dipakai oleh generasi kita selanjutnya begitu. Ternyata kita perlu kritis juga ternyata terhadap bahasa-bahasa yang betul. Sudah kita gunakan sudah selama mapan, ini perlu berkomunikasi. Ternyata ada hal-hal yang itu mendistorsi ini ya. Betul. Jadi bahasa itu sangat luas Mas Eri. Jadi sebagai masyarakat ini dalam konteks bahasa makro memang. Bahasa makro ini sangat luas memang bahasanya. Kalau bahasa mikro ya kita bicara soal tata bahasa, soal ejaan itu memang bahasa mikro. Tapi bahasa makro itu seperti itu. Nah, kaitannya dengan politik, wacana, analisis ini namanya analisis wacana kritis, kemudian bahasa masyarakat nanti ada sosiolinguistik, pragmatik. Jadi seperti itu kaitannya dengan bahasa makro. Sangat luas memang kajian bahasa itu kalau ditekuni secara mendalam gitu. Ya mudah-mudahan ini ya teman-teman dan kita juga bisa ini ya belajar menggunakan bahasa yang baik dan ini ya benar, bukan dalam arti sesuai EYD tapi soal ini tadi kita bicara implikasi sosialnya dalam arti tempat penggunaan bahasa itu bagaimana sebenarnya yang baik dan benar itu termasuk tadi kata perempuan bagaimana kita mendistorsi harkat dan martabat perempuan dengan bahasa itu sendiri. Ya teman-teman, saya kira itu ya obrolan santai kita dengan Mas Ahmad pada sore hari ini. Sebenarnya masih sangat menarik ini saya kira kalau kita gali lebih lanjut, apalagi spesifik tentang buku ini ya, dikuasai kata-kata. Soal eufemisme ya kan, banyak lagi macam-macam yang saya kira itu penting ya. Dan dalam keseharian kita jumpai tanpa kita sadari. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dan sebelumnya ini Mas Ahmad ini dijual berapa buku Mas Ahmad ini? Mungkin sekitar 50.000 mungkin ya. Ada kok di toko-toko toko-toko daring, toko-toko teman-teman yang komunitas itu atau toko-toko di Togamas misalnya seperti itu ada insya Allah ada beberapa sih nggak semuanya. Penerbitnya di Fapres ya di Fapres di Jogja ya. Di Fapres Group. Ya, jadi teman-teman yang mau pesan atau mau beli buku ini silakan langsung menghubungi Mas Ahmad Santoso atau hubungi kami ya Padang Masar ya. Hubungi kami di Padang Masar. Harganya enggak mahal ini, 50.000. Ya, 50.000. Jadi teman-teman, saya kira bagi yang suka atau tertarik dengan kajian-kajian bahasa dan implikasi sosialnya itu saya kira penting ini untuk membeli buku ini. Terima kasih Mas Ahmad terima kasih juga Mas Eri. Ini kita enggak ada kopi nih sore hari. Harusnya ada kopi. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan jenengan sampean ini ya terus konsisten ya memberikan kontribusi. Insya Allah Mas Eri siap. Di bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik dan seterusnya, mengkaji soal itu tadi bahasa di masyarakat dan seterusnya. Ya, sukses terus Mas Ahmad. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan ya. Kita terima kasih juga ngobrol ini sudah diundang. Siap Mas Eri. Sukses terus juga buat Mas Eri.
Siap. Terima kasih. Ini kita sudah pakai bahasa militer ini, siap. Iya. Siap 86. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Mas Ahmad. Jangan lupa ikuti channel Padang Masar, subscribe akun Instagram Padang Masar juga ada, informasi di Facebook. Saya kira juga kita bisa ikuti ya untuk menambah wawasan ya, pengetahuan dalam banyak hal ya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.